bagian SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Linda Nuraini, dan bersama teman-teman saya Olinda Bagusiani, saya Sulfara Ardini, saya Rifan Priat. Di sini kami akan membahas mengenai sistem manajemen operasi. Apa sih bedanya sistem manajemen operasi dengan manajemen operasi kemarin? Nanti akan dibahas oleh kelompok kami. Ini ya, kelompok 2 ada Linda, saya sendiri ada Olin Dewi, teman saya Ripal dan ada Silva. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Olin Dewi. Saya persilahkan. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi sistem manajemen operasi. Sistem adalah sebagian kelompok elemen-elemen yang berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, manajemen operasi ialah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu, sistem manajemen operasi adalah kegiatan-kegiatan pada tingkat operasional dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara efektif. Jadi intinya sistem manajemen operasi ini adalah proses pengubahan dari input menjadi output, yang mana input adalah ada material, ada energi, ada tenaga kerja, modal, dan informasi, dan output ada barang dan jasa. Lalu di sini ada prosesnya, input, ada worker, manager, equipment, facilities, material, service, land, and energy. Lalu dari input ini ke sini ke proses operasian dan proses. Di sini ialah di mana proses input ini menjadi output, yang mana nanti akhirnya menjadi barang dan jasa. Lalu di sini ada internal dan external customer ini akan berpengaruh ke dalam proses pembuatan ini, bisa dari dalam, bisa dari luar. Lalu ada juga information of performance, yaitu informasi-informasi yang didapat bisa dari dalam, bisa dari luar, akan mempengaruhi jalannya input menuju output. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu hubungan bisnis, corporation, dan manufacturing. Nah, perlu teman-teman ketahui, apakah manajemen operasional itu penting bagi sebuah bisnis, perusahaan, dan manufacturing? Penting. Apakah sebuah bisnis dan perusahaan itu akan berjalan ketika tidak adanya manajemen operasional? Tidak. Ya, jawabannya penting. Lantas apa hubungan bisnis, corporation, dan manufacturing ini? Corporation ini adalah perusahaan ya. Bisnis, manufacturing ini sama. Di sini akan dijelaskan hubungannya kenapa. Karena pada dasarnya sebuah bisnis, perusahaan, dan manufacturing ini mempunyai atau membutuhkan yang namanya adalah manajemen operasional. Namun pada fungsinya itu akan berbeda. Walaupun pada dasarnya butuh manajemen operasional, tetapi dilihat dari perkembangan di sininya, hasilnya dari sebuah manajemen operasional tersebut itu akan berbeda. Ada dari bisnis akan dibagi lagi menjadi 3, perusahaan akan dibagi lagi menjadi 2, dan manufacturing akan dibagi lagi menjadi 2. Lantas apa sih sebelum ke perkembangan sini? Apa sih yang dinamakan bisnis? Apa sih yang dinamakan perusahaan? Apa sih yang dinamakan sebagai manufacturing? Bisnis adalah keseluruhan unit yang mengelola sumber daya ekonomi yang menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sosial. Lantas apa bedanya bisnis dengan
kedua berkembang, yang ketiga permintaan yang menaik. Lalu di dalam perusahaan, jika memakai manajemen operasional yang ingin ditujukan, semoga hasil yang dicapai ketika mempunyai manajemen operasional, yang pertama ada profit, yang kedua ada continue improvement, yang ketiga manufacturing, yang pertama ada produksi optimal, yang kedua ada min cost dan resiko. Itulah mungkin dari materi saya. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Silva. Baik, terima kasih Linda telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan atau sasaran bisnis, corporation, dan manufaktur. Nah, di sini perbedaan tujuan atau sasaran itu apa sih? Misalkan kalau tujuan itu dalam jangka waktu yang lama, misalkan dalam perusahaan itu ingin mempunyai tujuan perusahaan yang perusahaannya yang meningkat, terus penjualannya bagus. Dan kalau sasaran ini dalam dalam jangka waktu yang pendek, misalkan ditargetkan dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan, perusahaan akan mendapatkan pencapaian misalkan 30% dalam 1 bulan atau 3 bulan. Jadi tujuan atau sasaran ini sangat berhubungan erat bagi perusahaan. Yang poin pertama adalah tujuan bisnis. Yang pertama, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah teman-teman, jika kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi apabila tidak ada barang atau jasa. Maka dari itu, masyarakat dan perusahaan sangat berhubungan erat. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang mereka jual, sedangkan dari masyarakat ini, masyarakat akan terbutuhi kebutuhannya melalui penjualan barang atau jasa ini. Nah, barang yang dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, yakni contohnya adalah pakaian. Apa manfaat pakaian ini? Kan untuk melindungi tubuh, terus menutup aurat, terus yang ketiga adalah identitas. Nah, maksud identitas ini, jadi misalkan pasti kalian pernah lihat orang yang pakai jas atau pakai dasi, pakai celana rapi, pakai sepatu pentopel, pasti itunya teh, bibirnya teh orang yang kantoran atau pekerjaan. Nah, dari pakaian ini bisa menjadi identitas diri atau ciri khas seseorang. Yang kedua ini barang dari segi makanan atau minuman. Setiap hari manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman. Terus dari makanan ini kita mendapatkan gizi. Terus yang dari jasa ini ada jasa kesehatan. Jasa kesehatan ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti terhubung kayak barang yang tadi makanan atau minuman, ketika kita sakit atau misalkan kita keracunan, pasti kita akan konsul ke kesehatan atau kedokteran. Nah, dari jasa kesehatan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan kita semua. Yang kedua adalah jasa fotokopi. Seperti teman kita yang membuka jasa fotokopi sangat berjasa, karena sebagai mahasiswa kita juga jauh dari yang namanya tugas, makalah atau yang lainnya. Yang poin kedua ini adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu seperti apa sih? Dengan adanya bisnis ini, jelas akan menemukan yang namanya keuntungan dan kerugian. Dan kalau misalkan menemukan keuntungan ini, pasti prosesnya itu tidak akan gampang. Soalnya kan dari memiliki keuntungan harus mencari laba yang banyak, terus harus meningkatkan kualitas yang bagus penjualan agar mendapatkan keuntungan. Dan kalau misalkan mendapatkan keuntungan, kesejahteraan pemilik bisnis juga akan terasa, seperti mendapat pemasukan dan karyawan yang di dalamnya pun akan selalu sejahtera. Kesejahteraan ini tidak meliputi secara uang ya, ada kesejahteraan fisik, mental, dan kesehatan. Percuma kalau misalkan perusahaannya bagus, gajinya tinggi, tapi di dalam orang-orang itu sangat kayak masih senioritas atau junioritas, atau bahkan saling merendahkan antara karyawan yang lama sama karyawan yang dulu. Itu sangat tidak sejahtera. Yang ketiga itu harus menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Pasti yang di sini dulu yang mata kuliah Bu Nita pasti tahu ya yang produksi cawe itu. Jadi misalkan tetangga-tetangga yang produksi itu bisa
bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari yang tadinya nggak bisa kerja atau tidak memiliki penghasilan, jadi bisa memiliki penghasilan dari lapangan kerja tersebut. Selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, menjaga sumber daya alam dengan bijak. Terus kalau misalkan menjaga sumber daya alam dengan bijak, masyarakat juga akan merasakan itu kebutuhan yang dipenuhinya. Selanjutnya adalah menunjukkan prestis dan kinerja. Nah, di sini adalah prestis. Prestis itu adalah kemampuan atau prestasi. Jadi kalau misalkan kita memiliki kemampuan dalam bidang bisnis atau kinerja atau dalam bisnis marketing, kita bisa mulai bisnis kayak penjualan produk apa, seperti Ibu Ike kan ya, selalu jualan apa. Jadi itu bisa mengembangkan kemampuan kita untuk lebih berbisnis lebih lanjut. Selanjutnya adalah menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Eksistensi ini artinya itu berkembang. Jadi perusahaan tersebut kalau misalkan perusahaannya bagus, terus produknya lancar yang dijual, pasti perusahaan itu akan tahan lama dan awet. Dengan adanya eksistensi ini juga harus dipertahankan dengan cara berinovasi, ikuti perkembangan pasar. Kalau misalkan selera anak muda sekarang yang dibutuhkan seperti apa, maka perusahaan juga harus mengikuti kemauan masyarakat yang sekarang. Yang kedua yaitu jaga selalu loyalitas pelanggan, karena loyalitas pelanggan itu sangat berpengaruh bagi kita, khususnya pembisnis atau kita, karena target yang harus dipenuhi itu adalah loyalitas pelanggan. Karena kalau misalkan pelanggan udah percaya sama kita, pasti kita juga perusahaan akan maju. Selanjutnya itu tujuan manufaktur. Yang pertama adalah menghilangkan pemborosan. Pemborosan ini contohnya seperti produksi barang yang berlebihan. Jadi kalau misalkan kita berbisnis barang atau baju, kita tuh udah stok banyak, tapi barangnya ini akan mendapatkan pemborosan karena produksi yang banyak, seperti kain yang terbuang, terus jasa penjahit yang tenaganya terbuang sia-sia karena baju yang itu menumpuk dan tidak terjualkan. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi. Caranya itu menunjukkan tujuan realitas, time management, dan ciptakan lingkungan yang mendukung dan juga istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas. Sebelumnya kualitas itu kalau kita kualitasnya masih di bawah rata-rata, kalau sedangkan perusahaan yang lain kualitasnya udah jauh lebih tinggi, kita juga harus mengimbangi dan bersaing secara sehat. Soalnya kalau misalkan perusahaan A dengan perusahaan B tidak bersaing dengan secara sehat, pasti dampaknya balik lagi ke kita. Kalau misalkan kualitas perusahaan A itu ada cirinya seperti apa, perusahaan kita B itu kualitasnya seperti apa, jadi harus dikembangkan lagi. Selanjutnya adalah meningkatkan responsivitas. Peningkatan responsivitas yaitu kemampuan dalam meningkatkan atau menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan bisnis ini tidak jauh dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan sehari-hari. Soalnya dengan adanya tujuan bisnis ini atau tujuan manufaktur ini bisa berhubungan erat dengan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir adalah corporation, didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dengan demikian sebuah perusahaan akan tetap bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perusahaan didirikan itu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Karena buktinya kalau misalkan kita mendirikan perusahaan tapi hasilnya rugi, itu kan percuma dalam jangka waktu yang panjang. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih semua sudah menjelaskan materi. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah proses pembuatan keputusan operasi perusahaan.
Nah, yang pertama ada identifikasi masalah dan keputusan yang perlu diambil. Teman-teman perlu mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama, masalah apa yang perlu dicari solusinya, apa tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana mengukur pencapaiannya. Nah, dari pertanyaan tadi dapat membantu teman-teman dalam menetapkan dan meraih tujuan sesuai apa yang kita inginkan. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Hal ini penting agar dapat mengambil keputusan yang lebih matang dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Bisa dengan cara mengumpulkan data baik melalui sumber karyawan internal maupun kepentingan eksternal. Yang ketiga, mencari solusi alternatif. Sebelum mengambil keputusan, kita bisa mencari beragam solusi alternatif sebagai pembanding dan membayangkan skenario apa saja yang dapat terjadi dari masing-masing pilihan tersebut. Yang keempat, ada identifikasi kelebihan dan kekurangan. Teman-teman bisa melakukan dengan menganalisis SWOT. 5. Mengambil keputusan dari sejumlah alternatif. Setelah semuanya terkumpul dan telah diidentifikasi sebuah kekurangan dan kelebihan, disinilah kemampuan pengambil keputusan diuji. 6. Ambil tindakan dan pantau progres pengaruhnya. Teman-teman bisa mempertimbangkan beberapa pertanyaan lagi. Apakah keputusan yang Anda perbuat sudah tepat jika melihat dampaknya? Apa mempengaruhi tim Anda secara negatif atau positif? Siapa saja yang menerima manfaat dari keputusan ini? Dan apa hal yang bisa diambil atau ditingkatkan dari keputusan ini? Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Di sini kami membuka pertanyaan, hanya 3 pertanyaan saja ya. Ini hanya 3. Perkenalkan, saya Dedotia dari kelompok 6. Izin bertanya, tadi kan ada tujuan bisnis, ada meningkatkan kesejahteraan bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada nggak sih peran sistem manajemen operasional di dalamnya? Oke, baik. Sistem manajemen operasional. Oke, terima kasih banyak Dea. Saya akan lanjut pertanyaan dulu atau mau dijawab dulu? Lanjut pertanyaan dulu. Oke, baik. Baru 1 pertanyaan ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aji Nabila Putri, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa strategi manajemen operasi ini sangat penting dalam manajemen operasi modern? Mengapa? Oke, terima kasih Fitri pertanyaannya. Lanjut, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Devan Ramadan. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Nah, dalam sistem manajemen operasi tadi ada partisipasi dari konsumen yang mempengaruhi proses operasi. Nah, bagaimana sih partisipasi konsumen yang mempengaruhi proses itu dan pengaruhnya selalu positif atau negatif? Lalu apa yang menggambarkan hubungan antara bisnis korporatnya dan manufacturing yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih Deva atas pertanyaannya. Saya tampung dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lina Listiawati dari kelompok 3. Izin bertanya, jelaskan menurut kelompok kalian bagaimana peranan manajemen operasional dalam menghadapi era globalisasi. Oke, baik. Terima kasih Teh Lina sudah menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Sarla dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang dijelaskan dengan efisiensi operasional dan mengapa hal ini penting dalam SMO? Terima kasih. Terima kasih Sahla atas pertanyaannya. Di sini Olin akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dea mengenai apa sih peran sistem manajemen operasional dalam kesejahteraan bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nanti akan disampaikan oleh Olin. Peran sistem manajemen operasional. Peran sistem manajemen operasional itu kerjanya di manajemen operasional. Jadi sistemnya ada. Nah, yaitu berperan buat menjalankan produksi dari input ke output. Soalnya ya ini cara kerjanya si manajemen operasional. Kan kemarin dijelasin manajemen operasional nih, nah sekarang dijelasin sistem manajemen operasionalnya.
membaca dari beberapa sumber yang namanya manajemen operasional dengan sistem manajemen operasional sebenarnya sama aja, cuman yang bedanya di sini adalah manajemen operasional itu adalah sebuah pengorganisasian. Jadi hanya berorganisasi. Kalau misalkan diibaratkan kayak gini, kalau misalkan organisasi itu kan di dalam ruangan, jadi seperti kayak rapat. Nah, kalau misalnya sistem manajemen operasional itu lebih ke cara kerjanya, lebih ke di luar, di outdoornya. Makanya kenapa peran-peran yang di dalam orang-orang yang di dalamnya apakah terlibat? Ya pasti terlibat dan sangat berperan penting di dalam sistem manajemen operasional tersebut. Cukup puas ya? Puas? Oke, terima kasih ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri, mengapa strategi operasi sangat penting dalam manajemen operasi modern. Yang namanya manajemen operasional itu bukan hanya hal soal modern atau klasiknya, tetapi di sini sebuah yang dibutuhkan itu adalah dari sebuah perusahaan. Ketika menjalankan sebuah perusahaan, bisnis ataupun manufacturing yang tadi, itu pasti dibutuhkannya manajemen operasional. Itu apakah penting? Mengapa penting strategi operasi sangat mengapa strategi operasi sangat penting dalam manajemen operasi modern? Ya, karena untuk mensukseskan, untuk sesuai struktural yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang memuaskan seperti itu. Gitu ya, Bapak. Cukup? Atau ada tambahan dari Bapak? Izin menambahkan ya. Pengalaman saya di depan izin menambahkan, jadi misalkan di era modern ini, khususnya modern ini, sistem operasional ini sangat berpengaruh, soalnya kan kita harus jadi mengimbangi tuh yang misalkan sistem operasional misalkan yang dulu sama yang sekarang itu tadi kayak di rombak itu, jadi sistem operasional itu nggak mau monoton, nggak gaya gitu aja, soalnya kan manusia lebih menciptakan hal-hal yang baru atau mencoba sesuatu yang baru dalam peranan sistem manajemen operasional tersebut. Oke. Jadi kan manajemen modern itu banyak hal-hal baru tadi ya, maka dari itu strategi operasi itu penting buat menjalani Hal-hal yang baru. apalagi buat Oke, paham. Apalagi sangat fleksibel dengan Iya. cukup puas ini atau perlu dicontohkan? Cukup. Enggak. Baik, di sini ada pertanyaan dari Lina. Jelaskan menurut pandangan kelompok kalian bagaimana peranan manajemen operasi dalam menghadapi era globalisasi. Di sini akan dijawab oleh Orin. Jadi kan era globalisasi itu maksudnya menghubungkan negara lainnya ya. Nah, jadi apalagi sistem apa? Jadi kan sistem manajemen operasional itu perannya itu buat efisienin sama mengefektivisasi waktu atau proses produksi. Nah, untuk kelangsungan sebuah kayak silaturahmi kayak gitu, jangan sampai ketika negara kita dengan negara yang lain itu jauh berbeda, terutama karena yang namanya sebuah negara yang maju itu tergantung dari manajemennya juga, kembali lagi seperti itu. dan izin menambahkannya untuk kapasitas produksinya juga yang lebih memenuhi kebutuhannya dalam era globalisasi, jadi lebih terpenuhi aja. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kembali. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Depa. Dalam sistem manajemen operasi tadi ada partisipasi dari konsumen yang mempengaruhi proses operasi. Nah, bagaimana sih partisipasi konsumen yang mempengaruhi proses itu dan pengaruhnya selalu positif atau negatif? Lalu apa yang menggambarkan hubungan antara bisnis, corporation, dan manufacturing yang ada di Indonesia? Jadi kan partisipasi dari konsumen itu ke dalam perusahaan itu, jadi si perusahaan bisa tahu apa sih yang diinginkan konsumen zaman sekarang gitu. Jadi bisa tahu Pak market Target pasarnya gitu. Jadi peran si konsumen buat si perusahaan itu meneliti gimana sih target pasar sekarang teh. Berarti mengikuti tren masyarakat. Nah, buat melihat itu teh menjawab yang peran konsumen dari dalam perusahaan, apa sih peran konsumen. Izin menambahkan juga
partisipasi konsumen apakah berpengaruh positif atau negatif ya terhadap sistem terhadap proses operasional terhadap manajemen operasional tersebut ya sangat berpengaruh positif. Karena kenapa? Sebuah bisnis, sebuah perusahaan dan sebuah manufakturing tidak akan berjalan ketika tidak adanya konsumen, seperti itu. Jadi walaupun pada dasarnya memang ada hal negatifnya, cuman di sini lebih ke menyangkut bagaimana kemauan konsumen yang tadi Ori jelaskan sendiri, terus implementasinya nanti itu akan menjadi efisien ke bisnis, ke perusahaan di dalamnya seperti itu. Jadi konsumen itu membantu buat si perusahaan itu mengambil cara apa sih tren-tren zaman sekarang lah, atau buat membantu kita memproduksi ya. Nggak hanya itu juga, ternyata ketika konsumen tersebut sangat berpengaruh terhadap kita, apa sih timbal balik ke perusahaan ataupun bisnis yang mempunyai bisnis tersebut, itu akan menjadikan kita yang sebagai pembisnis dan perusahaan akan mendapatkan laba atau pendapatan ya ataupun profit seperti itu deh Pak kaitannya. Dimenangkan ya, berarti tadi ada hubungan dengan tujuan di bisnis, yaitu untuk selalu terciptakan loyalitas pelanggan. Karena kalau misalkan ya balik lagi, kalau misalkan pelanggan kita puas atau misalkan kita menghasilkan produk yang mereka inginkan, otomatis pelanggan itu balik lagi untuk ke kita. Jadi manajemen operasional itu tersebut bisa dikatakan sebagai sukses karena banyak peminatnya dari konsumennya. Karena dan bagi perusahaan pun akan menghasilkan profit. Karena kan ada yang disebut pembeli adalah raja. Berarti si perusahaan teh menginovasi terusnya, terus berterus teh biar ya, di situ-situ mulu. Ya, nah ini berkaitan dengan berkaitan dengan pertanyaan Fitri, mengikuti dengan zaman, dengan revolusi, apalagi dengan revolusi itu akan mengikuti manajemen operasional itu. Seperti contohnya kayak TikTok sekarang ataupun e-commerce yang sekarang itu kan awalnya kan kita sebelum ada e-commerce kan, sebelum ada online kita kayak di pasar berjualan, buka toko, pedagang kaki lima tuh banyak toko-toko yang menjual berbagai macam barang maupun makanan halal dan yang lainnya. Nah, ketika revolusi itu sekarang udah ke 5.0, bahkan waktu kemarin revolusi 4.0 itu serba online, serba digital, dan pembelanjaan pun beralih sesuai gitu, mengikuti zaman, akhirnya ke online gitu. Ya, ditambahkan juga yang dari Linda, dari kita tuh konsumen teh searching gitu ke Google, nih pengen barang apa atau misalkan produknya apa yang diinginkan. Jadi yang para pembisnis ini nih, oh tahu gini konsumen ini teh pengen kayak mencari tahu kayak misalkan produk dari luar negeri juga bisa, kita yang dari pembisnis dalam negeri juga bisa menghasilkan produk yang sama kayak produk yang luar negeri bisa. Jadi bisa bersaing gitu ya. Ya, Tapi dengan secara sehat. jadi intinya pengaruh konsumen itu yang sangat berpengaruh walaupun dari eksternal maupun internal ke perusahaan, apalagi ke manajemen operasional seperti itu. Pertanyaan yang keduanya, lalu apa yang menggambarkan hubungan antara bisnis, corporation, and manufacturing yang ada di Indonesia? Mungkin di sini yang dimaksudkan adalah apa implementasi yang terjadi di Indonesia mengenai hubungan antara bisnis, corporation, and manufacturing ya. Di sini implementasinya sebenarnya mungkin lebih ke contoh ya, itu bukan hubungan, karena yang menghubungkannya itu bukan dari ininya, hubungannya itu karena mereka memakai manajemen operasional, sistem manajemen operasional itu hubungannya. Jadi antara bisnis, corporation, and manufacturing itu memakai sama-sama sistem manajemen operasional. Mungkin di sini lebih ke contoh yang saya akan contohkan itu yang berada di Majalengka aja dulu ya, soalnya kalau misalkan ke Indonesia saya masih belum cukup ngerasa belum tahu. Saya akan mengimplementasikan di Majalengka, contohnya perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka yang dari sebelah sana untuk di Jatiwangi itu kan banyak perusahaan-perusahaan kayak pabrik kayak gitu, itu kan sama memakai manajemen operasional ya betul.
7 karena nggak ada manajemen operasional maka bisa jam 9 atau mungkin lebih cepat gitu seperti itu. Nah kalau misalkan dari bisnisnya itu lebih ke usaha-usaha yang ada di Majalengka ini. Contohnya bisa dikatakan bisnis yang ada di Majalengka ini contohnya kayak di kafe bisa, pasti kafe-kafe juga memakai manajemen operasional. Soalnya ya emang rata-rata semua perusahaan bisnis maupun manufaktur pasti memakai manajemen operasional atau sistem manajemen operasional. Yang mana balik lagi sistem manajemen operasional itu kan cara kerjanya si manajemen operasional yaitu memproduksi barang ya memproduksi. Dan nggak kebayang juga gitu kalau nggak ada yang namanya manajemen operasional dalam perusahaan pasti bakal pecah-pecahkan gitu, nggak teratur dan serba-serbi. Dan gak hanya di perusahaan atau bisnis pun ternyata yang diperlukan juga di dalam ketika pedagang kaki lima pun harus punya yang namanya manajemen operasional. Soalnya kenapa? Di dalam manajemen operasional juga akan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan untuk bagaimana kita mengeluarkan modal berapa atau bahkan menghasilkan labanya berapa atau untung atau rugi itu kan bisa dilihat. Itu kan sebuah pengorganisasian juga seperti itu. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Syamla, apa yang dijelaskan dengan efisiensi operasional dan mengapa hal ini penting dalam sistem manajemen operasional. Yang di sini kan yang dinamakan efisiensi itu adalah lebih ke efektif ya, lebih ke singkat, lebih ke mengurangi yang seharusnya jumlahnya segitu ataupun waktunya segitu. Di sini efisiensi itu mengurangi ya produksi ya. Nah, di sini apa yang disebut dengan efisiensi operasional dan mengapa hal ini penting dalam SMO atau sistem manajemen operasional? Ya penting karena yang namanya ada istilah yang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Jadi ketika di dalam sebuah sistem manajemen operasional tersebut tidak bisa efisien dan tidak efektif, tidak bisa efisien, maka perusahaan tersebut tidak akan efektif, akan keterlambatan. Jadi keterusannya yang namanya sistem manajemen operasional itu akan terus struktural dari mulai bahkan yang kedisiplinan itu sangat terpengaruh dalam sistem manajemen operasional seperti itu. Jadi efisiensi operasional ini sangat membantu. Oke. Cukup. Oke.